Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan izinnya kita kembali dapat bermajelis dari setelah kita liburan. Mudah-mudahan kita masih membawa semangat untuk thalabul ilmi syar'i yang tujuannya adalah untuk mengamalkan apa yang Allah turunkan kepada kita dari Alkitab ataupun As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan dari bulan Ramadan tentang adab membaca Al-Quran, karena kemarin belum selesai, kami selesaikan sebelum kita melanjutkan mundur di adab bersiwak. Kita sampai di adab membaca Al-Quran yang ke-18. Qala muallif Syekh Abdul Aziz Sayyid Nada hafidhahu ta'ala, Al-adab tsamina asyar ta'ahudul Quran bittilawah, yaitu menjaga Al-Quran dengan selalu membacanya. Kata beliau hafidhahu ta'ala, wa hadza la budda minhu, dan ini adalah sesuatu yang harus dari seorang muslim. Fahuwa dawamur tibatin billahi ta'ala, yaitu senantiasa menjaga ikatan dengan Allah Ta'ala. Wa bikalamihi, juga dengan kalamnya, sedangkan kalam Allah adalah seutama-utama dan paling benarnya ucapan. Kata Nabi SAW, fa in asdaqal hadisi kalamullah, ucapan yang paling benar adalah kalamullah. Wahuwa adwamu lil hifdz, dan ini adalah thariqah, cara yang paling baik, paling mantap di dalam menghafal dengan mengulang-ulangnya. Wa a'wanu alaihi, dan yang paling menolong untuk menjaga hafalan. Wa man'un li talaffutihi, juga untuk mencegah terlepasnya hafalan Al-Quran. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ahadul Quran, senantiasalah mengulang-ulang Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahuwa asyaddu tafassiyan min qulubir rijali minal ibil fi uquliha, karena demi Allah bahwasanya hafalan Al-Quran itu lebih mudah lepas pergi dari hatinya orang-orang dibandingkan dengan onta yang terlepas dari ikatannya. Dan kita ketahui bersama, atau kenyataannya, onta yang tidak diikat itu sangat mudah sekali melarikan diri dari tuannya. Ini kata Nabi SAW, Al-Quran itu lebih mudah lagi ya. Maka hendaknya seorang muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak bacaan Al-Quran dan menghindarkan dari mendengar-dengar ucapan atau nyanyian yang melalaikan dirinya dari menjaga Al-Quran tersebut. Wa tafassi, kata beliau, wa dhihabu wa tafallut, dan makna tafassi dalam hadis tersebut adalah pergi atau lepas. Wal maqsudu sur'atu nisyanil Qur'an liman lam yata'ahadhu daiman bil murajaati wat tilawah. Kata beliau, maksudnya adalah cepatnya manusia melupakan Al-Quran bagi siapa saja yang tidak mengulang-ulanginya dengan murajaah ataupun dengan membacanya. Wa kadzalika abaha sallallahu alaihi wasallam ghibtatal mar'i alladhi yata'ahadul Qur'ana dawaman, dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan
bagi seseorang untuk ghibtah, yaitu hasad yang dibolehkan, merasa iri kepada seseorang, tapi tidak mengharuskan benci atau menginginkan nikmat dari orang tersebut hilang. Ini maksudnya ghibtah. Karena Nabi SAW mengatakan la hasada illa fisnai, la hasada illa, ada hasad bagi seorang pun kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulin 'allamahullahul Qur'an, yaitu seorang yang Allah ajarkan Al-Qur'an. Wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang tersebut senantiasa membaca Al-Qur'an di siang dan malamnya, di malam dan siangnya. Maka kita boleh untuk iri kepada saudara kita. Kemudian al-adabut tasi asyar, adab yang ke-19, al-amalu bil Qur'an, itu mengamalkan Al-Qur'an. Kata beliau, dan ini adalah adab yang paling agung dari sekian pembahasan adab membaca Al-Qur'an, yaitu mengamalkan apa yang dia baca. In lam yakun a'dhamaha, bahkan mungkin kata beliau ini adalah yang paling agungnya. Faqad anzalallahu al-Qur'ana lil amali bihi aslan, dan sungguh Allah menurunkan Al-Qur'an itu untuk diamalkan, dan ini adalah hukum asalnya. Jadi tujuan Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'an tidak semata-mata untuk membacanya, tapi yang lebih utama adalah untuk mengamalkannya, karena di dalamnya ada petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa saja hamba yang dikehendaki dengan memahami isi Al-Quran, bukan sekedar membacanya. Oleh karena itu menjadi kenyataan tatkala seorang semisal Abdurrahman ibnu Muljam rahimahullah, semoga Allah mengampuni dia, yang telah menghalalkan darahnya Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu. Dia penghafal Quran, tapi dengan tidak memahami apa yang dihafal dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dia berani mengkafirkan seorang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki surga. Bahkan tatkala dia mau membunuh Ali bin Abi Thalib, dia bahkan membaca hafalannya. Inil hukmu illa lillah, bahwasanya hukum ini adalah miliknya Allah. Kenapa? Karena dia tidak memahami apa yang dihafalkan. Dia menyangka bahwasanya tahkim, arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah itu adalah tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan ini sudah dibantah oleh Abdullah bin Abbas sebelum Ali bin Abi Thalib menyerang, menumpas gerakan Haruriyah. Dan ini menjadi sejarah kita, menjadi sejarah hitam kelam, bahwasanya ada penghafal Quran yang membunuh orang yang dijamin masuk surga. Wa iyadzubillah. Dan kita perhatikan dengan debatnya Abdullah bin Abbas, kemudian cerita beliau bahwasanya mereka kebanyakan itu penghafal Quran. Siangnya dipakai untuk berpuasa dan beribadah, kemudian malam tapi tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jangan heran apabila ada seorang beribadah kepada Allah kemudian dia melakukan kemaksiatan. Dia datang ke masjid 5 waktu tapi menukar sandalnya dengan sandal yang lebih baik. Jangan sampai heran apabila seorang datang ke masjid untuk mencuri kotak infak, kotak amal. Kenapa? Di dalamnya tidak hadir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para ulama menjelaskan sebagiannya bahwasanya ilmu itu adalah khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak kita duduk di majelis taklim, mestinya semakin takut kepada Allah. Bukan semakin buat zalim terhadap dirinya sendiri, apalagi zalim kepada pihak yang lain. Ini adalah nasihat untuk kita bersama.
Dan Nabi SAW pernah mengatakan sesuatu yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diabaikan. Ya tentu saja diabaikan itu bisa maknanya diabaikan membacanya. Bisa juga maknanya diabaikan apa? Mengamalkannya. Dan beliau penulis di sini mengatakan wa huwal qaulu tsani min tafsiri qaulihi ta'ala yatluna haqqa tilawatih. Dan pemahaman ini adalah salah satu dari tafsir firman Allah Ta'ala yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang beriman itu mereka membaca Alkitab dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Ay ya'maluna bihi wa yattabi'una ahkamahu. Maksudnya dari haqqa tilawati adalah mereka orang-orang yang beriman mengamalkan isi Alkitab dan mengikuti hukum-hukum yang Allah sebutkan di dalamnya. Ini penafsiran sebagian para ulama. Fal wajibu 'alal qari'il Qur'an an ya'mala bihi wa yuqima hududahu kama aqama hurufahu. Yang wajib oleh karena itu bagi setiap pembaca Al-Qur'an untuk mengamalkan apa yang dia baca dan menegakkan hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab tersebut sebagaimana dia membacanya dengan menegakkan huruf-hurufnya. Ya. Jadi apabila seorang sudah duduk di majelis tahsin, tajwid, tartil, ilmu qiraah, dia mempelajari sifat-sifat huruf, kemudian makharijnya, maka yang lebih penting dari itu adalah mengamalkan apa yang dia baca. Ya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an adalah bukan sekedar untuk dibaca, tapi intinya adalah di dalamnya ada petunjuk, hendaknya orang yang membacanya dapat mengambil petunjuk dari bacaan Al-Qur'an tersebut. Wa yuhillu halalahu wa yuharrima haramahu. Dan dia hendaknya menghalalkan apa yang Allah halalkan di dalam Al-Qur'an dan mengharamkan apa saja yang diharamkan olehnya. Wa ya'mala bi muhkamihi. Dan hendaknya dia mengamalkan apa ayat-ayat yang muhkam. Wa yukhsha min su'il khatimati 'ala man yaqra'ul Qur'ana wa la ya'malu bih. Dan hendaknya seorang itu takut su'ul khatimah tatkala dia membaca Al-Qur'an namun seumur hidupnya atau sangat sedikit sekali dia berusaha untuk mengamalkan apa yang dia baca. Fa huwa syabihun biman qala Allahu fihim. Dan ini adalah mirip dengan apa yang Allah sampaikan tentang orang-orang ahli kitab. Masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Kata Allah Azza wa Jalla surah Al-Jumu'ah, permisalan orang-orang yang diberi tugas untuk mengemban Alkitab yaitu At-Taurah yang Allah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, kemudian mereka tidak mengamalkannya, itu semisal himar, keledai yang mereka membawa kitab-kitab yang tebal di punggung mereka namun apa? Tidak mampu untuk membacanya. Ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendapatkan tarbiyah di bulan Ramadan, kita berusaha dengan segala kekuatan usaha kita untuk menghatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali, bahkan 10 hari terakhir kita berusaha sebanyak mungkin sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Maka hendaknya di bulan ini dan bulan seterusnya tetap kita berusaha istiqomah, terutama untuk mempelajari isi Al-Quran dengan membaca terjemahnya, dengan membaca tafsirnya, duduk di majelis ta'lim. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pemahaman yang benar terhadap apa yang telah kita baca. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Adab yang 20, al-ijtima'u ala qiraatil Qur'an wa tadarusihi. Hendaknya berkumpul di dalam membaca Al-Qur'an, juga dalam rangka untuk mempelajarinya. Wa hadza mimma nadaba ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah di antara yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di masjid dari masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah, yang mereka di dalamnya ketika berkumpul membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya. Mudah-mudahan majelis ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kita membaca kitab Allah, kita mempelajari tafsirnya melalui pemahaman para salafun saleh, melalui para ulama kita. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka melainkan turun kepada mereka sakinah, ketenangan hidup yang kita inginkan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Sakinah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang mahal. Berapa banyak kita menyangka dengan banyaknya harta, kemudian hidup kita apa? Sakinah. Lihatlah saudara kita, mereka sibuk dengan hartanya bukan untuk mendapatkan sakinah, meskipun awalnya untuk apa? Untuk mendapatkan sakinah. Apa yang terjadi? Mereka tersibukkan, terlalaikan dari urusan akhirat. Dengan apa? Dengan menjaga harta tersebut, berusaha untuk apa? Mencapai target. Ini bukan sesuatu yang terlarang, tapi hanya saja terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu apa? Mengambil nikmat yang lain. Maka ambillah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang abadi, yang terbaik, yaitu mengejar akhirat kita. Karena tatkala kita mengejar akhirat, maka dunia akan datang kepada kita dalam keadaan hina. Namun tatkala kita meniatkan untuk mencari dunia, pasti urusan akhirat kita akan Allah cerai-beraikan. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah meliputi orang-orang tersebut. Dan kita butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak mungkin kita bisa masuk surga selama-lamanya tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat membentangkan sayap-sayap mereka mengelilingi kita, tunduk menaungi kita karena ridho dengan apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di majelis tersebut. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisi makhluknya yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka membaca Al-Quran kemudian mempelajari isinya adalah termasuk amal soleh yang mudah dan paling besar manfaatnya. Sekedar kita duduk membaca, mempelajari, belum mengamalkan, kita sudah mendapatkan sekian banyak faidah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan manfaat, sakinah, rahmat, kemudian ketenangan oleh naungan malaikat, dan nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat banyak. Bandingkan yang duduk di sini dengan orang-orang yang ada di luar majelis taklim, bisa dibandingkan berapa? Tapi Allah Subhanahu wa taala yakinlah memberi hidayah kepada kita yang duduk di majelis taklim. Karena hidayah Allah tidak Allah sebar begitu saja. Allah pilih di antara hamba-hambanya untuk mempelajari, kemudian untuk mengamalkan. Kemudian Allah pilih di antara mereka ada yang istiqomah. Ini semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperbanyak doa kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Wa hadzal ijtima'u wa tadarus mimma yu'inu ala ziyadatil istifadati minal Qur'an. Kata beliau penulis kitab ini, ya Syekh Abdul Aziz Hafizahullah taala, ini perkumpulan atau pembelajaran termasuk
sesuatu yang dapat menolong seseorang menambah faidah dari Al-Quran tersebut. Wa ta'allamu ahkami wa ta'allumi ahkamihi, juga untuk apa? Mempelajari hukum-hukumnya. Ghairu annahu yanbaghi ayata alaf al-jalisuna 'alal qiraah. Dan hendaknya seorang yang berkumpul di dalam majelis itu tidak berselisih di dalam bacaan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Kemudian adab yang ke-21, at-tafarruqu inda ikhtilafi al-qiraah. Hendaknya bubar tatkala terjadi perselisihan di dalam Al-Quran ini. Misalnya berselisih dalam masalah qiraah. Oleh karena itu perlu kita ada seorang ustadz yang mumpuni di dalam qiraah, sehingga tidak ada perselisihan. Seandainya ada perselisihan bisa diputuskan oleh orang yang lebih alim. Begitu pula di dalam majelis taklim. Hendaknya yang berbicara adalah orang-orang yang telah mumpuni dalam bidang tersebut, sehingga tidak ada perselisihan tatkala mempelajarinya. Fakam annahu yustahabbu linnasi ay yajtami'u 'ala qira'atil Qur'an fa innahu yanbaghi lahum idza ikhtalafu fi syai'in minhu min alfadhihi wa ahkamihi wa ghairi dzalika wa tala ikhtilaf wa khasya min akibatil khilaf yanbaghi lahum ay yatafarraqu. Kata beliau hafizallahu ta'ala, sebagaimana disunnahkan untuk orang-orang berkumpul di dalam membaca Al-Qur'an, maka hendaknya mereka tatkala berselisih di dalam Al-Quran, entah itu lafadznya, membaca lafadznya, hukum-hukumnya, entah itu hukum tajwid ataupun hukum-hukum halal dan haram, atau selain daripada itu, dan pembahasannya semakin panjang perselisihan tersebut. Kemudian dikhawatirkan keburukan setelah adanya perselisihan dengan hati kita semakin keras. Padahal Al-Quran mestinya melembutkan hati kita. Sebagaimana tanda-tanda orang yang beriman, idza tutla alaihim ayatu tatkala mereka dibacakan ayat-ayat Allah, kharru sujada wa bukiya. Mereka tersungkur wajahnya dan menangis karena rasa takut, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjadi perselisihan karena apa? Apakah karena takut kepada Allah? Bukan. Kenapa? Karena hawa nafsu, karena syaitan, karena pendeknya akal kita di dalam memahami apa yang kita baca, atau karena pemahaman yang jelek terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka tatkala halnya demikian, keadaannya seperti itu yang dikhawatirkan, yan bagilahum ayatafarraqu, hendaknya mereka buyar, keluar dari majelis dengan membaca kafaratul majelis. Khasyata ayanzigha syaitanu bainahum wa yahrisu bainahum, dikhawatirkan setan akan menggelincirkan mereka. Karena setan tidak senang apabila kita bermajelis taklim. Wallahi, setan tidak akan senang apabila kita mendengar, mempelajari ilmu. Dibuat kita ngantuk, dibuat kita sibuk dengan HP, dibuat kita memikirkan ini, memikirkan itu. Untuk apa? Untuk menjauhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dari kita. Sedangkan hidayah itu tidak jauh, dekat. Tapi setan menjadikan kita menjauhi hidayah tersebut. Oleh karena itu para ulama sudah menjelaskan, apabila kita hendak mempelajari ilmu, maka di sana ada adab-adabnya. Misalnya duduk di depan, bersimpu tawadhu, mencatat ilmu, kemudian menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa untuk meminta ilmu yang bermanfaat, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian menata hati untuk ikhlas mencari wajahnya Allah, mengangkat kebodohan dari dirinya untuk memberikan manfaat untuk dirinya dan orang-orang yang ada di bawah kewajibannya, tanggungannya. Dan ini semua telah para ulama jelaskan. Dan sungguh aneh orang-orang yang mengaku salafiyin hari ini, mereka datang ke majelis taklim ini, datang ke majelis taklim itu tanpa mempelajari ilmu, adab mencari ilmu. Oleh karena itu termasuk nasihat yang pernah kami minta kepada salah seorang ustadz kami, ini Ustadz Abu Ammar,
Abdul Azim Al-Ghoyami hafizhu ta'ala, sebelum kami berpisah dengan beliau karena beliau harus kembali ke kota beliau, Kediri, maka beliau memberikan satu saja nasihat, yaitu apa? Hendaknya seorang penuntut ilmu belajar adab mencari ilmu. Hanya itu. Apabila kita tanyakan nasihat kepada ustadz yang lain, hendaknya ikhlas, istiqomah, dan itu banyak sekali. Tapi beliau hafizhu ta'ala wa jazahu khairan, beliau memberikan nasihat yang tidak diberikan oleh guru kami yang lain. Hendaknya kita semuanya untuk mempelajari adab talabul ilmi. Wallahu ta'ala. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, Iqra'ul Qur'ana ma'talafat alaihi qulubukum. Bacalah kalian Al-Qur'an apa yang dapat menjadikan hati-hati kalian itu bersatu. Ya. Fa idza ikhtalaftum fihi faqumu. Apabila kalian membaca kemudian kok berselisih, kemudian apa? Perselisihan itu tidak selesai atau dikhawatirkan ini dan itu, maka berdirilah buyar. Hendaknya kita apa? Membubarkan diri untuk menjaga Al-Quran ini, karena Al-Quran adalah sesuatu yang mulia, dan ini dalil bahwasanya tidak boleh Al-Quran itu dijadikan bahan perdebatan, karena sesuatu yang mulia tidak pantas kemudian akal kita yang IQ-nya segini, pemahamannya segitu, kemudian apa? Faham dalam bahasa Arab begini, kemudian yang itu tidak faham, kemudian ini mengikuti manhaj salaf, kemudian itu adalah filsafat, kemudian kita bentur-benturkan. Cukuplah kita yang mengetahui kebenaran tatkala berhadapan dengan orang yang tidak mengikuti jalan salaf, untuk kita menahan diri, bukan untuk tidak menyampaikan ilmu, tapi apa? Untuk memuliakan Al-Quran, memuliakan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu kita perhatikan sikapnya para ulama tatkala datang ahlul bid'ah membacakan satu ayat, mereka tidak mau, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadzuna Al-Walid Al-Rafiq hafizhu ta'ala. Mereka tidak mau mendengarkan satu ayat saja. Kenapa? Khawatir subuhat itu masuk ke dalam hatinya, kemudian menetap, sehingga membuat hilang khusyuk, membuat hilang sakinah di dalam mengikuti as-sunnah. Bahkan para ulama melarang kita duduk bermajelis dengan orang-orang yang suka menyoal Al-Quran, suka mempertentangkan ayat ini dan ayat itu, bukan untuk mencari kebenaran. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab yang ke-22, ada mutalabid dunya bil Quran. Hendaknya orang yang membaca Al-Quran tidak mencari dunia. Fa'in bagi lil qari alla yatlubad dunya bil Quran. Kata beliau, hendaknya seorang pembaca Al-Quran tidak mencari dunia dengan bacaannya. Wa yaltamisu bihil khutwata inan nas wa la yastaqilu bihi wa la yatlubu bihil mal wa la yastaksiru bihi. Dan hendaknya seorang itu tidak mencari kedudukan di sisi manusia dengan bacaan Al-Quran. Misalnya dengan apa? Biar dibaca, kemudian disebut sebagai qari, sebagai hafid, ya. Ini adalah sesuatu yang menguji setiap orang. Orang yang membaca juga orang yang mendengarnya. Wala yastaqilu bihi, dan hendaknya tidak mencari makanan dengan bacaannya tersebut. Kemudian dia tidak mencari harta dan tidak memperbanyaknya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, Iqra'ul Qur'ana wa'malu bih. Bacalah Al-Qur'an dan beramallah dengan bacaan kalian itu. Wala tajfu anhu wala taghlu fihi. Dan janganlah kalian meremehkan Al-Qur'an itu dengan apa? Dengan menyanyiakannya, dengan tidak mengamalkannya. Dan janganlah berlebihan di dalam Al-Qur'an tersebut. Entah berlebihan suaranya, takalluf, memberat-beratkan diri di dalam nada atau ros, yang kita akhir-akhir ini banyak terjadi perbedaan dalam masalah ros atau alunan nada dalam membaca Al-Quran. Wala taqulu bihi, dan jangan cari makan, jangan makan dari bacaan Al-Quran.
wala tastaksiru bihi, dan jangan pula memperbanyak harta dengan bacaan kita. Wa man waqa'a fi syai'in min dzalika faqad afsada amalahu wa ahbatahu wa dhayya'a nafsahu. Kata penulis di sini hafidz taala, dan siapa saja yang jatuh dari perkara ini yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, sungguh dia telah merusak amal ibadahnya, telah menghilangkan, menghapuskan catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ikhlas di dalam pembacaannya, dan telah menyia-nyiakan dirinya. Wallahu taala alam. Kemudian adab yang ke-23, kata beliau hafidz taala, at-tawassutu bainal ghuluwi wal jafa. Hendaknya seorang itu pertengahan di antara berlebihan dan sikap meremehkan. Kama fil hadis sabiq, sebagaimana hadis yang sebelum ini yang barusan kita baca. Wa qad qala Allah taala, dan sungguh Allah taala telah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah memuji para sahabatnya dan orang-orang yang siapa saja yang mengikuti para sahabat dengan, dan demikianlah kami jadikan kalian wahai orang-orang yang beriman sebagai umat yang pertengahan. Pertengahan itu antara ghulu wal jafa, bukan sebagaimana orang-orang Mu'tazilah ya. Semisal Wasil bin Atha, yang mereka tatkala meyakini orang yang jatuh di dalam perbuatan dosa, mereka bagikan apa? Pertengahan antara kufur dengan iman. Ini tatkala Wasil bin Atha bertanya kepada ulama tabi'in, Sigurut, apa hukumnya, apa kedudukannya seorang yang jatuh di dalam dosa besar. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, apabila yang dia lakukan dari dosa besar itu bukan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, bukan termasuk pembatal keislaman, maka dia adalah apa? Naqisul iman. Mukmin naqisatul iman. Naqisul iman. Dia adalah seorang mukmin yang beriman tapi apa? Imannya kurang. Maka kemudian dia dengan akalnya, karena memang inilah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, akal. Dia pergunakan untuk menghukumi dalil hingga dia menelurkan ya, mencetuskan pemahaman baru bahwasanya orang mukmin muslim yang melakukan perbuatan dosa besar bukan dosa kekafiran, dia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara orang kafir dan orang mukmin. Namun keyakinan tatkala dia di akhirat kelak ya, orang yang jatuh di dalam perbuatan tersebut itu kekal selama-lamanya di neraka. Semisal pemahamannya orang-orang Khawarij. Sedangkan orang yang beriman dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka sepakat orang yang jatuh di dalam dosa besar yang bukan pembatal keislaman, maka mereka ini tetap mukmin. Tapi apa? Naqisul iman. Tapi imannya rendah, tidak sampai keluar. Meskipun Mu'tazilah juga meyakini orang yang jatuh di dalam perbuatan apa? Al-kabair itu mereka tidak kafir. Tapi apa? Tidak mau mereka katakan mereka ini beriman juga. Sehingga mereka yang betul adalah wasato, pertengahan. Dan ini adalah bukan wasato tapi apa? I'tizal. Sehingga apa? Al-Hasan Al-Basri mengusir dia dari majelisnya. Semoga Allah merahmati Al-Hasan Al-Basri. Kemudian apa? Dari majelis tersebut dia membuat akidah Mu'tazilah sampai hari ini. Akidahnya banyak yang mengikuti. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, kita kembali ke kitab, mengatakan fatawassatul insanu bainal ghuluwi fil qiraati kamman au kaifan. Hendaknya seorang itu pertengahan di antara sikap berlebihan di dalam bacaan, entah itu jumlah atau bagaimana cara membacanya. Wa bainal jafai wal inqita',
Dan juga di antara, ya harus pertengahan di antara meremehkan dan putus, tidak sama sekali membaca Al-Quran. Wattarahi, juga melalaikannya, membiarkan begitu saja. Sudah hafal, yang penting sudah hafal, saya sudah punya jabatan Al-Hafidh di belakang nama saya atau di depan nama saya, sudah, orang sudah tahu kalau saya menghafal Quran. Wa'iyadzubillah, ini adalah sesuatu yang dihembuskan oleh syaitan. Fa innahu idza balagha ghasyiya alaihi minal malali wal inqita'. Dan apabila telah sampai semisal itu, maka dikhawatirkan orang ini apa? Menjadi bosan dan putus dari Al-Quran selama-lamanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amalan yang paling dicintai di sisi Allah tabaraka wa taala adalah yang istiqomah, yang continue, yang terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit, ya, meskipun sedikit. Ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkara-perkara yang lainnya. Wa idza jafa khasya alaihi min su'i aqibatil inqita'i an kitabillahi ta'ala. Kata beliau, apabila seorang itu justru meremehkan, itu dikhawatirkan padanya apa? Kejelekan akhir yang jelek, dia terputus dari Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan memberikan sikap pertengahan di antara ghulu dan jafa. Dan adab yang terakhir yang disebutkan oleh penulis di sini adalah al-iksaru min qiraati suwaril lati waradal fadlu fi qiraatiha, yaitu hendaknya disunahkan memperbanyak membaca surat-surat yang telah datang keutamaannya, ya, keutamaan membacanya. Mislu suratil Baqarah, semisal surat Al-Baqarah, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, bahwasanya surat Al-Baqarah akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Begitu pula wa Ali Imran, juga surat Ali Imran. Dan dalam hadis yang sahih pula Nabi SAW memerintahkan kita untuk membacakan surat Al-Baqarah di rumah kita, ya. Dalam hadisnya, gimana hadisnya? La taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi SAW, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Maka para ulama memahami dari hadis yang sahih ini bahwasanya kuburan bukan tempat untuk apa? Membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW awalnya telah mengatakan, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Dengan cara apa? Dengan tidak membaca Al-Quran di dalamnya. Maka jadikanlah rumah kalian itu apa? Jangan seperti kuburan itu dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran di dalamnya. Dan inilah pendapat yang benar di antara para ulama, bahwasanya dibenci membaca Al-Quran apa? Di kuburan. Dan bahkan para ulama yang lainnya mengatakan termasuk kebid'ahan di dalam membaca Al-Quran adalah meyakini membaca Al-Quran di kuburan itu afdal. Tidak ada satu pun dalil yang menyebutkan hal tersebut. Maka ini termasuk kebid'ahan di dalam membaca Al-Quran. Dan inilah yang benar. Kemudian juga surat Al-Kahfi, terutama di hari Jumat atau malam Jumat. Dan tidak hanya apa? Sebelum sholat Jumat. Jadi dikatakan Jumat itu kapan? Yaitu mulai dari terbitnya tenggelamnya matahari di hari Kamis. Jadi jam azan maghrib hari Kamis itu masuk hari Jumat. Maka saat itu disunahkan memperbanyak atau mengulang-ulang baca surat Al-Kahfi sampai tenggelamnya matahari di hari Jumat. Wa Bani Israel, juga surat Bani Israel yaitu surat Al-Isra. Wa Zumar, juga surat Az-Zumar.
wa tabarak dan surat Al-Mulk. Juga di sebelum tidur kita ya, disunahkan untuk membaca surat Al-Mulk. Kemudian Al-Mu'awwidzat, 3 surat perlindungan, yaitu 3 surat yang akhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas. Wa ghairiha wallahu alam, dan selain daripada surat itu. Ini disunahkan kita apa? Memperbanyak surat-surat yang di dalamnya apa? Disebutkan keutamaannya. Wallahu alam. Fahadha ma yassarallahu bihi min adabi tilawatil Quran, dan inilah yang Allah mudahkan bagi saya, kata penulis dari kitab ini, wa iddatuha arba'atun wa ishruna adaban walhamdulillahi rabbil alamin, dan jumlahnya ada 24 adab, dan segala puji bagi Allah membaca Al-Quran. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita mundur satu bab, yaitu bersiwak. Ada? Qala muallif hafizah ta'ala, al-fasl khamis adabut tasawwuk. Fasal yang kelima yaitu adab bersiwak. Wa huwa sunnatun muakkadatun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersiwak itu adalah sunnah yang ditekankan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuwadhibu alaihi daiman wa yuksiru minhu. Wa yaksuru minhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersiwak dan memperbanyaknya. Wasiwaku madharatun lil fam mardatun lil rabb. Sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siwak itu membersihkan, mensucikan rongga mulut dan menjadi sebab ridhonya Allah tabaraka wa taala. Walahu adabun yanbaghi lil muslim mura'atuha, dan hendaknya di sana ada adab-adab yang harus diperhatikan untuk setiap muslim. Wa minha, di antaranya kata beliau, yang pertama al-iksaru minat tasawwuki wa khususan inda shalah. Hendaknya memperbanyak bersiwak terutama tatkala hendak salat. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru minat tasawwuk atau yaksuru minat tasawwuk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memperbanyak bersiwak sebelum salat. Wa yaqulu umirtu bisiwaki hatta khashitu ayaktuba alayya. Aku diperintahkan oleh Allah tabaraka taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bersiwak hingga aku khawatir itu menjadi sesuatu yang diwajibkan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam itu bisiwaki hatta khiftu ala asnani. Aku diperintahkan untuk bersiwak hingga aku khawatir terhadap gigiku. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tata'akkada hadhihi al-fadilah qabla salati liqaulihi alaihi salatu wassalam. Dan ditekankan keutamaan sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Ini ketika hendak takbiratul ihram. Wa siwaku inda dukhul baiti wa indal istiqadhi minan naum. Dan disunahkan juga bersiwak itu tatkala hendak masuk rumah, sebagaimana hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Karena beliau pernah ditanya oleh orang-orang apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali sebelum masuk ke dalam rumahnya. Ternyata apa? Bukan mengucapkan salam, tapi apa? Beliau bersiwak. Untuk apa? Biar menyenangkan istrinya. Ini adalah adab yang mulia. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu beliau berdandan untuk istrinya sebagaimana beliau suka apabila istrinya itu dandan untuk beliau. Ini adalah dari bentuk keteladanan beliau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang mengaku salafiyin lebih berhak untuk apa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Abdullah bin Abbas. Karena di dalamnya terdapat sesuatu yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersiwak mendatangkan ridha Allah tabaraka wa taala.
Kemudian kita senang apabila istri itu apa? Berdandan untuk kita. Ya. Jangan sampai apa? Kita dapati istri ketika hendak keluar rumah dia berdandan untuk siapa? Tidak jelas. Pokoknya pakaiannya bagus, rapi, ya. Kemudian pakaiannya juga pakaian yang mahal. Tapi di rumah ketika ada suaminya dia pakai daster, dia pakai kaos, ya. Kemudian lubang, tercium bau yang tidak sedap. Bukan kita apa? Menyoal apa yang dilakukan oleh istri kita, bukan. Tapi apa? Hendaknya kita memberikan contoh kepada mereka dengan apa? Kita bersiwak sebelum kita menemuinya. Kita berwudu biar apa? Terlihat fresh, ya. Jangan sampai apa? Istri di rumah itu hanya apa? Ketika kita pulang mendapati rasa lelah kita saja. Apakah istri kita nggak lelah di rumah? Hidup hanya di sekitar apa rumah, berapa harus menyiapkan begini begitu. Beda dengan kita. Kemudian apa? Belum lagi urusan yang terus menerus di rumah, dari cuci piring, pakaian dan sebagainya. Sedangkan kita banyak istirahatnya di luar. Ini kaum laki-laki. Ya, maka hendaknya kita memperbanyak islah, memperbanyak perbaikan diri. Untuk apa? Menjaga keharmonisan rumah tangga kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita adzan ini ya. Nah, kita rehat dulu. Wassallallahu wasallam ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan sampai selesai adab bersiwak. Dan juga disunahkan untuk kita bersiwak setelah bangun dari tidur, sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Wa kullu dzalika madhkurun fi mawadhi'ihi min hadzal kitab wa ghair. Dan setiap yang kami sebutkan di sini, kata penulis, itu kami letakkan di tempatnya masing-masing dari kitab ini. Jadi ada adab seputar masuk rumah, maka di
Ketika hendak masuk rumah adalah bersiwak. Kemudian adab ketika tidur dan bangun dari tidur, itu diantaranya beliau juga menyebutkan untuk bersiwak. Wallahu ta'ala alam. Wa mimma yu'inu ala kasratit tasawwuq yatahaffadhu al-muslimu bis-siwaki ma'ahu fi jaybi saubihi daiman. Kata beliau, di antara hal yang dapat menolong, membantu seseorang supaya banyak bersiwak, hendaknya adalah seorang muslim menjaga siwak itu senantiasa bersamanya, yaitu di sakunya. Apabila ini siwaknya berubah apa? Kayu apa itu namanya? Kayu arok. Kayu arok. Dan siwak, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak sebatas kayu arok saja. Maka sikat gigi kita itu juga termasuk bersiwak. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwasanya beliau juga memahami siwak itu dengan apa? Dengan kain. Bahkan beliau pernah mencontohkan bersiwak dengan jari telunjuk beliau. Yang menunjukkan apa? Bersiwak itu tidak sebatas dengan kayu arok. Jadi siwak adalah upaya untuk membersihkan rongga mulut. Maka selagi kita membersihkan rongga mulut dengan alat apapun itu, entah itu kayu arok, kayu yang lainnya, sikat gigi ataupun tisu, kain, sapu tangan, itu termasuk apa? Bersiwak. Maka perbanyaklah meniat untuk membersihkan mulut serta mendatangkan supaya mendapatkan ridha Allahu Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala alam. Hatta yakuna sahlat tanawuli wa istimali fi kulli hal, sehingga mudah. Wallahu alam. Kemudian adab tsani, adab yang kedua, at-tasawwuku bil yadil yusra. Bersiwak dengan tangan kiri. Tadi termasuk pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ulama berselisih apakah bersiwak itu disunahkan dengan tangan kiri atau tangan kanan. Dan wallahu a'lam, perkaranya adalah perkara yang luas. Maka siapa saja yang bersiwak dengan tangan kanan, kemudian dia meyakini bahwasanya Rasulullah SAW suka melakukan amal baik, kemudian kebersihan, kemudian memakai sesuatu, memulai sesuatu yang baik itu dengan tangan kanan atau sesuatu yang kanan, maka hendaknya dia beramal dengan hal tersebut. Apabila dia meyakini semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya bersiwak adalah membersihkan diri, yaitu membersihkan rongga mulut dari kotoran-kotoran, maka tidak pantas untuk menggunakan tangan kanan sehingga dia menggunakan tangan kiri dengan tetap memahami hadis tersebut, hadisnya sama, maka itu pun mudah-mudahan menjadi sunnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala bagi keduanya. Jadi manapun ini adalah perkara yang luas, wallahu taala alam. Dan beliau di sini mengikuti pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adab yang ketiga, al-bada'u bil jihatil yumna inda tasawwuk. Disunahkan itu memulai bersiwak dari arah yang kanan atau dari sisi yang kanan. Jadi gosok gigi, ya maka disunahkan dari apa? Gigi kita yang kanan. Nah, ini berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun, yang mencintai melakukan sesuatu dengan kanan, mastata'a fi sya'ni kullih, dari apa saja yang beliau mampu dalam segala hal, fi tuhurihi wa tarajulihi wa tanaulihi wa siwakihi, di dalam bersucinya, wudhu beliau sering apa? Atau senantiasa beliau memulai dari yang kanan. Jadi kalau membasuh tangan beliau mulai dari yang kanan, kemudian membasuh apa? Kaki juga memulai dari yang kanan. Begitu pula tarajjulihi, ketika beliau bersisir rambut. Ya. Tanaulihi juga dalam memakai sendal, sepatu, kaos kaki, ya. Juga pakaian, baju. Kemudian juga bersiwak. Dan tambahan siwak ini, ya, tambahan dari
Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam kitab Sunan beliau rahimahullah. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, at-tasawwuku taulan wa ardan. Hendaknya kita apa? Bersiwak itu menyeluruh ya. Jadi nggak hanya depannya saja, tapi menyeluruh. Sehingga apa? Daerah mulut yang kita bersihkan itu semuanya kena. Wa fil hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama liyajtahida yasusu fahu bisiwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah iqamah, beliau apa? Sungguh-sungguh untuk apa? Membersihkan mulutnya, bersiwak. Kenapa? Dia hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu atau zat yang maha suci. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang apabila ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau mempersiapkan dirinya. Dan hendaknya kita begitu. Kemudian adab yang kelima adalah munawalatus siwaki lil akbar. Apabila kita memberi siwak, itu hendaknya kita memulai dari orang yang paling sepuh. Wa kana hadza hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana idza stanna a'tas siwaka akbar. Apabila hendak beliau memberikan siwak, beliau itu memberikan siwak itu kepada yang lebih sepuh, lebih tua. Wa idza syariba a'tal ladzi an yamini. Apabila beliau hendak memberi minum, beliau memberi orang yang paling kanan dari sisi beliau. Jadi apabila kita buat jamuan, misalnya saya di depan antum ini, maka disunahkan, termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saya berikan minuman ini untuk yang kanan dulu dari saya, bukan kepada yang kiri ya. Bahkan dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah hendak memberikan minuman kepada salah seorang sahabat yang sepuh senior, tapi sebelah kiri beliau, sedangkan sebelah kanan beliau adalah ada sahabat sigar, masih kecil, masih muda ya. Ini adalah taktiknya sahabat, rebutan sisi kanan beliau. Sehingga apa? Nabi tatkala hendak memberikan minuman tersebut kepada sahabatnya yang senior, itu izin kepada sahabatnya yang masih kecil itu. Tapi sahabat kecil itu tidak mau. Dia ingin dapat bekas bibirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keutamaan. Maka antum kalau duduk-duduk di majelis walimah makanan, cari yang paling kanan dari dari tuan rumah, biar diberi duluan ya. Tapi jangan jangan muter ya. Ambil dulu, terus kalau dikasih lagi baru diberikan. Begitu sunnahnya ya. Ini trik ya, strategi. Wallahu a'lam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, arani fil manami atasawwaqu bisiwak. Aku pernah mimpi ya, bahwasanya aku di mimpi tersebut bersiwak dengan suatu siwak. Faja'ani rajulani ahaduhuma akbar minal akhar. Kemudian di dalam mimpi itu ada dua orang datang kepadaku, dan salah seorangnya lebih tua. Fanawaltu siwak al asghar minhuma. Kemudian aku memberikan siwak itu kepada yang paling kecil, yang paling muda. Faqila likabbir. Kemudian ada suara yang mengingatkan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabbir, utamakan yang lebih tua. Fadafa'tuhu ilal akbar minhuma. Lantas aku pun memberi siwak itu kepada yang lebih tua. Jadi masalah siwak disunahkan dari yang diberikan kepada yang lebih tua. Adapun memberikan makanan atau minuman, kita utamakan yang di sebelah kanan kita. Wallahu a'lam. Kemudian tanbih, di sini diberikan catatan oleh beliau, mimma yatamayyazu bihi siwak inda ghairihi kal fursyad wal majnun wa nahwihima umurun minha. Dan ada beberapa hal yang beliau sampaikan tentang sikat gigi. Ya, sikat gigi yang kita biasa pakai, begitu pula odol. Atau selain daripada itu, di antaranya yang ingin beliau sampaikan,
anna siwaka mardatun lirabb wa idafatun ila kaunihi madharatun lil fam. Bahwasanya siwak itu adalah sesuatu pekerjaan yang dapat mendatangkan ridha Allah Rabbul Alamin. Juga bisa membersihkan mulut kita dari sisa-sisa makanan. Yang kedua, anas siwaka saghirul jahm sahlul hamal wa muqaranatu bi ghairihi. Dan siwak itu sesuatu yang kecil, ya, sesuatu yang kecil. Mungkin dianggap di antara kita sesuatu yang remeh, mudah dibawanya, tapi hendaknya kita tidak meninggalkan sesuatu yang kecil itu karena bukan karena kecilnya, tapi lihatlah faidah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan bersiwak menjadikan sebab Allah ridha kepada kita. Dan suatu kisah yang masyhur bahwasanya suatu peperangan yang dipimpin oleh Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengutus pasukan. Kemudian pasukan ini kalah. Kemudian mereka mundur, Umar datang ngecek apa yang dilakukan oleh pasukannya. Kemudian ditanya, apa yang menyebabkan kalian kalah? Dan suatu yang sudah pasti yang dialami oleh Umar bin Khattab, beliau merasakan peperangan selama hidup beliau, tidak pernah kaum muslimin sahabat itu kalah karena jumlah. Ini kita harus paham. Bukan karena hebatnya musuh di dalam persenjataan dan persiapan mereka dengan segala pernak-perniknya. Bawa pasukan banyak, komunikasi lancar, kemudian logistik yang melimpah. Bukan itu. Tapi kata ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan para sahabat kaum muslimin kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di antara mereka ternyata ada yang lupa atau meninggalkan bersiwak. Biasanya dia bersiwak ketika hendak perang, dia tidak bersiwak. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menasihati supaya tetap menjalankan rutinitas ibadah sebagaimana sebelum berperang. Dan benar, tatkala pasukan sudah berhadapan, kemudian sahabat itu melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Itu mereka pun bersiwak. Padahal sudah mau perang, senjata sudah ada di tangan musuh, senjata mereka sudah ada di tangan mereka, tapi mereka tetap menyempatkan diri mereka untuk bersiwak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, pembukaan kepada mereka, hingga Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ini adalah sesuatu yang berharga, bahwasanya hal yang sepele, tapi apabila itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka anggaplah perkara itu menjadi perkara yang besar. Apa yang Allah cintai, maka hakikatnya ada sesuatu yang mulia. Maka jangan terpedaya dengan kesibukan kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebaikan itu sangat mudah bagi kaum muslimin. Dan yang ketiga, an-siwaka yumkinu istimalu fi ayyi makan sawa'an fil masjid aw fi makanil amal wa ghairi dzalik. Dan ketahuilah bahwasanya siwak itu penggunaannya itu bisa di mana saja. Bisa di masjid ketika hendak masuk rumah, kemudian di kendaraan, di majelis, di kelas, di sekolah, di madrasah, di pondok, atau di tempat kerja. Maka ada waktu, ada kesempatan, hendaknya kita memperbanyak bersiwak. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang dapat kami sampaikan, dan selesai bab adab tasawuf, bersiwak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjut bab taubah. Ini sudah kita bahas sebenarnya 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, ketika Ramadan. Sebelum kami diberi amanah sering ngisi untuk anak-anak, kami pernah membawakan ini adab taubat, dan insyaallah kita baca aja kembali, karena kita butuh banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tidur, sebelum kita meninggalkan dunia ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.